Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Pancasila. Sebelum saya memaparkan materi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya Octavianus Dalu Amang Payong, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Magister Ilmu Pemerintahan. Saat ini saya adalah dosen program studi ilmu pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula. Saat ini saya menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan periode 2022-2026. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi kuliah yang saya ampu di program studi ilmu pemerintahan, yakni mata kuliah pemerintahan desa, dengan menggunakan metode delivery, interaction, dan asesmen yang saya bagi ke dalam 3 bagian, yakni perkenalan mata kuliah, interaksi pembelajaran dalam mata kuliah, dan proses penilaian pembelajaran dalam mata kuliah. Perkenalan mata kuliah adalah bagian awal bagi saya mendeskripsikan secara umum mata kuliah pemerintahan desa. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di program studi ilmu pemerintahan yang berada di semester 4. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Harapan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu memahami tata kelola pemerintahan desa di Indonesia dari sejarah pemerintahan desa sampai kepada memperoleh pengetahuan atau kemampuan dalam memecahkan masalah dan mengembangkan potensi yang ada di desa. Materi-materi dalam mata kuliah ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang telah ditentukan oleh program studi ilmu pemerintahan. Jumlah CPL yang diturunkan ke dalam mata kuliah ini adalah 8 CPL yang meliputi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan penguasaan pengetahuan. Di dalam capaian pembelajaran lulusan, yaitu sikap, saya menambahkan poin nilai Serviam sebagai core value dari perguruan tinggi kami. 8 CPL yang telah ditentukan selanjutnya diturunkan lagi ke dalam 9 sub CPMK, dan dari 9 sub CPMK kemudian dibagi ke dalam 14 pertemuan dan tidak terhitung ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Di dalam aspek sikap terdapat 2 CPL. Yang pertama, mahasiswa berperan sebagai warga negara yang bangga dalam cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Pada sikap yang kedua, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan masyarakat yang termarginalisasi. Poin kedua dalam CPL ini merupakan salah satu dari nilai Serviam yang merupakan core value dari perguruan tinggi kami. Yang berikut keterampilan umum meliputi mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis dan informasi data. Yang berikut keterampilan khusus dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, mampu menganalisis dan menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Yang kedua, mampu menganalisis potensi ekonomi dan sosial wilayah menggunakan partisipatif untuk mendesain program pemberdayaan masyarakat serta memetakan kelayakan pendirian atau pengembangan badan usaha milik desa. Ketiga, mampu memfasilitasi forum musyawarah perencanaan pembangunan secara inklusif dan menerapkan teknik resolusi konflik untuk mengatasi pemecahan masalah sosial dan kelembagaan di tingkat desa. Yang keempat, mampu merancang dokumen perencanaan pembangunan desa serta memformulasi anggaran pendapatan dan belanja desa secara akuntabel, transparan, termasuk mengoperasikan instrumen atau aplikasi sistem tata kelola keuangan desa seperti Siskudes. Untuk penguasaan pengetahuan meliputi menguasai tata kelola pemerintahan desa dan menguasai konsep teoritis penyelenggaraan pemerintahan desa. Capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah terbentuknya desa dan perkembangan sistem pemerintahan desa di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dasar pemahaman dari konsep pemerintahan dan pemerintahan desa pada khususnya.
Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami regulasi yang mengatur desa sebelum dan sesudah lahirnya undang-undang desa terkait posisi, kedudukan, dan kewenangan desa. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis permasalahan demokrasi dan pelaksanaan pemerintahan desa. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk, susunan, tugas-tugas, dan wewenang pemerintah desa. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan pembangunan di desa. Yang ketujuh, mahasiswa mampu merancang dan membuat peraturan desa. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan posisi desa dengan negara dan desa dengan daerah. Yang kesembilan, mahasiswa mampu mengetahui dan mengembangkan potensi yang ada di desa. Selanjutnya, saya akan masuk ke tahap kedua, yakni interaksi pembelajaran mata kuliah. Interaksi pembelajaran mata kuliah adalah aspek interaksi antara mahasiswa dan dosen dalam kelas yang berfungsi mencapai tujuan serta mencapai pembelajaran di mata kuliah pemerintahan desa. Secara keseluruhan, sistem pembelajaran di mata kuliah ini menggunakan pendekatan student-centered learning. Dalam interaksi pembelajaran di mata kuliah pemerintahan desa, saya menggunakan 4 karakteristik, yakni yang pertama, pembelajaran interaktif, di mana pembelajaran di dalam kelas melibatkan secara keseluruhan partisipasi mahasiswa, baik memberikan pendapat atau argumentasi, serta menganalisis contoh-contoh yang diangkat. Sehingga dosen dalam perkuliahan memberikan pertanyaan yang memacu mahasiswa untuk menganalisis dan berani berpendapat terhadap materi yang diberikan. Yang kedua, pembelajaran integratif. Proses pembelajaran yang dilakukan di kelas dengan menciptakan pembelajaran multidisiplin ilmu. Artinya, mata kuliah pemerintahan desa adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah dasar-dasar ilmu pemerintahan. Sehingga minimal mahasiswa yang ikut mata kuliah ini sudah memiliki pemahaman dasar dari mata kuliah yang diambil sebelumnya dan memudahkan mereka untuk lebih argumentatif di dalam kelas. Yang ketiga, pembelajaran tematik. Ini merujuk pada metode pembelajaran yang memadukan pengetahuan dan sikap yang menciptakan suasana belajar di dalam kelas. Metode ini juga diterapkan oleh saya agar mahasiswa tetap mampu menyatukan antara kemampuan akademik dan nilai-nilai Serviam. Penerapan pembelajaran tematik ini juga sampai kepada aksi yang dilakukan mahasiswa sebagai bagian dari pemahaman terhadap teori dan konsep yang diberikan, atau dengan kata lain, mahasiswa harus learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Di sini saya menerapkan pembelajaran berbasis proyek, sehingga mahasiswa tidak hanya berinteraksi dengan dosen di dalam kelas, tetapi melaksanakan proyek langsung di lapangan, secara khusus di pemerintah desa. Yang terakhir, selain beberapa interaksi di atas, saya juga melakukan interaksi dalam memberikan materi ajar melalui learning management system yang ada di kampus kami, yakni Siakat dan Edlink, dan juga melakukan komunikasi melalui grup WA kelas, sehingga membantu saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa secara langsung tanpa harus menunggu di ruangan kelas. Yang berikut berkaitan dengan proses evaluasi pembelajaran mata kuliah. Aspek asesmen ini merupakan penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Proses asesmen yang akan saya nilai adalah yang pertama, aktivitas partisipatif itu 10%, kuis 10%, tugas terstruktur 15%, UTS 15%, UAS 20%, dan hasil proyek 30%. Hasil penilaian yang saya lakukan dapat diketahui mahasiswa secara transparan, dan mahasiswa memiliki kesempatan dan hak untuk mempertanyakan lagi nilai yang saya lakukan. Ini beberapa aspek asesmen pembelajaran yang saya terapkan dalam pembelajaran mata kuliah pemerintahan desa. Selanjutnya, saya akan menunjukkan proses perkuliahan secara sinkronus di dalam kelas bersama mahasiswa. Selamat menikmati. Baik, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Baik, hari ini kita masuk di pertemuan kedua mata kuliah pemerintahan desa. Seperti pengantar saya di awal bahwa ini adalah pertemuan kita di awal semester di mata kuliah pemerintahan desa. Kita masih berbicara di sekitaran dasar pemahaman pemerintahan desa dan tata kelola. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan,
saya perlu menggambarkan di awal bahwa di mata kuliah ini ada yang namanya capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah teman-teman, setelah adik-adik kuliah, apa yang kalian dapatkan hari ini? Maka setelah kalian berkuliah hari ini, kalian mendapatkan pengetahuan berkaitan dengan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pemahaman dasar dari pemerintahan desa dan tata kelola desa. Itu capaian pembelajaran mata kuliahnya. Lalu diturunkan ke dalam sub CPMK-nya, teman-teman pelajari hari ini berkaitan dengan pengertian pemerintahan, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian desa, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pemerintahan desa, dan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tata kelola desa dan aktor pemerintah desa. Ini kurang lebih 4 sub CPMK yang akan kita pelajari hari ini dan yang Anda bawa pulang hari ini. Yang pertama, kita ke pengertian pemerintahan. Nah, pengertian pemerintahan ini menurut saya teman-teman di mata kuliah ini adalah lanjutan dari mata kuliah dasar-dasar ilmu pemerintahan. Dari dasar-dasar itu sudah pasti teman-teman sudah memiliki gambaran apa sih sebenarnya pengertian pemerintahan. Di sini saya mau mencoba merefresh, menyegarkan ingatan teman-teman. Barangkali ada yang mau menjawab? April, silakan. Apa itu pemerintah? Kalau menurut saya, apa itu pemerintahan itu berasal dari kata pemerintah, di mana perintah itu adalah perbuatan untuk menyuruh melakukan sesuatu. Lalu pemerintah itu adalah badan atau organ yang memerintah suatu negara. Sedangkan pemerintahan adalah cara atau perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pemerintahan tersebut. Oke, good. Lalu kalau misalnya pemerintahan dalam arti sempit dan pemerintahan dalam arti luas, bagaimana April berpendapat? Kalau untuk pemerintahan secara arti sempit adalah hanya pada lembaga eksekutif saja. Eksekutif saja, oke, good. Sedangkan pemerintahan arti secara luas adalah semua organ atau badan atau alat kelengkapan negara di mana untuk melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan negara, di mana itu adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oke, mantap. Berarti ingatan April dan teman-teman saya pikir masih bagus. Yang tadi dijelaskan oleh April itu benar, bahwa pemerintahan itu dibentuk dari kata perintah, yang bagaimana satu aktivitas menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Lalu pemerintah juga sebagai organ atau badan yang memerintah suatu negara atau suatu lembaga, baik di pemerintahan tingkat nasional ataupun tingkat desa. Dan juga tadi dilihat bahwa pemerintahan dalam arti sempit hanya dicakupkan kepada lembaga eksekutif saja, dan pemerintahan dalam arti luas itu pemerintahan mencakup semua organ-organ yang ada dalam negara, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta semua lembaga yang ada di dalam negara itu sendiri. Yang berikut, kita perlu juga memahami pemerintahan dalam sejarah atau esensi dari sebuah negara atau pemerintahan dalam sebuah negara. Hadirnya pemerintah dalam negara itu apakah penting atau tidak? Bagaimana secara menjelaskan itu? Yang pertama, pemerintah tidak terlepas dari negara. Bisa dicatat teman-teman bahwa hadirnya pemerintah itu merupakan salah satu syarat. Hadirnya pemerintah merupakan salah satu syarat mutlak dalam mempertahankan eksistensi sebuah negara. Karena di dalam sebuah negara harus ada apa? Pemerintahan yang berdaulat, ada masyarakatnya, ada wilayah, dan juga ada apa lagi? Pengakuan dari negara lain. Nah, kita lihat pengertian pemerintahan dari beberapa ahli. Yang pertama, ini menurut Samuel Edward Wiener menyatakan bahwa istilah government atau istilah pemerintah paling sedikit mempunyai 4 arti. Yang pertama, menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain. Jadi hadirnya pemerintah itu sebagai alat untuk mendukung atau alat untuk mengontrol keberlangsungan hidup bernegara. Teman-teman membayangkan apabila dalam suatu negara tidak ada pemerintah yang kemudian mengatur jalannya pemerintahan, atau paling sederhana ketika Anda bermain bola tanpa wasit, apa yang akan terjadi? Chaos kan? Semua orang merasa diri benar. Sliding tackle orang juga bukan sebuah pelanggaran karena dia merasa bahwa dia juga seorang wasit. Begitu sama dengan pemerintah. Jadi pemerintah hadir untuk mengontrol masyarakat, mengontrol keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan publik bagi seluruhan orang. Lalu yang kedua, melaksanakan hal-hal ikhwal negara.
di mana kegiatan atau proses-proses di atas dijumpai. Hal-hal ikhwal ini berkaitan dengan pelayanan-pelayanan dasar dalam suatu negara. Jadi kalau kita kenal di pemerintahan daerah maupun pemerintahan nasional ada urusan-urusan. Ada urusan wajib mutlak yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar, ada urusan wajib konkuren yang bukan pelayanan dasar, dan juga ada urusan pilihan. Nah, ini merupakan hal-hal ikhwal itu berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, yang kemudian itu diberikan tugas kepada negara untuk mengatur itu. Agar dalam proses keberlangsungan satu negara, masyarakat bisa merasakan bagaimana pendidikan itu diberlakukan secara merata, kesehatan masyarakat bisa di backup atau kemudian bisa dilindungi oleh negara. Itu adalah bagian yang berkaitan dengan hal-hal ikhwal negara, di mana kegiatan atau proses-proses yang tadi saya jelaskan di atas tadi berkaitan dengan pelayanan dasar. Kalau misalnya kita lihat di pemerintahan nasional ada pelayanan yang kemudian menjadi urusan pemerintahan nasional, hubungan luar negeri, kebijakan fiskal, agama. Lalu yang ketiga itu menunjukkan orang-orang yang dimaksud adalah pejabat-pejabat yang dibebani tugas-tugas untuk pemerintah. Jadi di sini lebih tepatnya pemerintah ini merujuk kepada lembaga-lembaga yang tadi disebutkan April di awal tadi, yang di lembaga dalam arti sempit dan arti luas. Di lembaga eksekutif ada presiden, ada gubernur, presiden wakil presiden, ada gubernur, ada bupati, ada kepala desa dan jajaran-jajaran eksekutifnya. Ini merupakan pejabat-pejabat yang dibebani tugas untuk memerintah. Baik itu pejabat politik maupun pejabat-pejabat pemerintahan yang menjalankan tugas birokrasi. Yang berikut, kita ke pengertian desa. Tadi kita melihat beberapa definisi berkaitan dengan pemerintahan. Sekarang kita lihat ke pengertian desa. Regulasi yang mengatur tentang desa itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tetapi sudah mengalami perubahan kedua ke dalam Undang-Undang nomor berapa? Nomor 3 Tahun 2024. Jadi dengan demikian di undang-undang ini memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus sendiri kewenangan yang ada di desanya. Maka ada yang kemudian kita kenal sebagai otonomi desa. Meskipun implementasinya belakang ini kemudian intervensi dari pemerintah nasional kepada desa juga cukup tinggi, tetapi eksistensi desa itu dimulai dari undang-undang ini. Jadi benar-benar menjadi satu wilayah yang otonom. Nah, yang berikut kita melihat pengertian desa menurut para ahli. Yang pertama, Bintarto. Dia berpendapat bahwa berdasarkan sudut pandang geografi yang dikemukakannya, desa merupakan hasil ekspresi geografi, sosial, politik, dan budaya yang ada di dalam satu wilayah yang saling terikat satu dengan yang lainnya. Lalu menurut Rifki Sadik, desa adalah kawasan dengan kepadatan rendah yang dipenuhi oleh penduduk dengan interaksi sosial yang homogen, mata pencarian di sektor pertanian, serta interaksi dengan daerah lain di sekitarnya. Lalu yang terakhir menurut Sutarjo, dia menjelaskan bahwa desa adalah suatu badan hukum tempat tinggal sekelompok masyarakat yang berpemerintahan sendiri. Baik, dari definisi desa menurut para ahli tersebut, barangkali ada yang mau bertanya. Saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan Saruni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya kurang paham dengan apa yang dimaksud dengan desa sebagai hasil ekspresi geografi menurut Profesor Bintarto. Lalu bagaimana bentuk konkret dalam kehidupan masyarakat desa itu seperti apa ya, Pak? Oke, ini pertanyaan menarik berkaitan dengan desa dari hasil ekspresi geografis. Nah, menurut Bintarto, desa merupakan hasil ekspresi geografi karena kesatuan masyarakat di desa itu tidak terlepas dari cakupan-cakupan geografis. Misalnya, masyarakat desa yang termarginalisasi atau terkumpul dalam satu wilayah di sekitaran pantai, itu disebut sebagai desa nelayan. Kalau masyarakat yang tinggal di pegunungan, tinggal di jauh dari daerah pantai, maka mereka masuk dalam kategori masyarakat di desa-desa yang di pegunungan. Nanti secara geografis akan membentuk pekerjaan atau mayoritas masyarakat
dalam berinteraksi dengan lingkungan geografisnya. Di bibiran pantai, pasti mayoritas masyarakatnya akan bekerja sebagai nelayan. Kalau di pegunungan, di perbukitan, maka sudah pasti mereka akan mayoritas pekerjaannya sebagai petani. Maka dari hasil ekspresi geografis kemudian membentuk bagaimana kesatuan hidup masyarakat. Maka orang-orang yang tinggal di sekitaran pantai, tinggal di sekitaran bukit, gunung dan seterusnya, itu yang kemudian disebut oleh Bintarto adalah sebagai kesatuan masyarakat secara geografis. Teman-teman pasti banyak yang datang dari desa yang mungkin lebih jauh tinggal di pegunungan dan juga ada yang tinggal di pantai, maka akan terbentuklah di sana. Begitu kira-kira, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, mantap. Lalu kita lanjut berikut ke ciri-ciri desa. Kalau di ciri-ciri desa ini mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi karena rata-rata kita berasal dari masyarakat desa, kita sudah merasakan ini. Yang pertama, kehidupan masyarakat desa dianggap dekat dengan alam. Nah, ini berkaitan dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Bintarto tadi kan, bahwa masyarakat yang dekat dengan lingkungan pegunungan pasti nanti akan jadi petani, masyarakat yang tinggal di bibiran pantai akan jadi nelayan, masyarakat yang tinggal di dekat dengan industri atau pabrik dan seterusnya, mungkin mayoritas masyarakat desanya akan bekerja sebagai buruh di usaha dan seterusnya. Maka lebih dekat dengan bentang alam yang kemudian menyesuaikan diri dengan masyarakat. Yang kedua, kepadatan penduduk relatif rendah. Tidak seperti masyarakat di perkotaan yang mobilitasnya tinggi, interaksinya sosialnya besar. Kalau di masyarakat desa ya mayoritas kepadatan penduduknya relatif rendah. Bahkan satu desa yang besar cuma sebagian saja lingkungan pemukimannya, sisanya berupa kebun dan seterusnya. Itu kan masih kita jumpai di desa-desa sekitaran kita. Lalu ciri desa yang selanjutnya adalah interaksi masyarakat desa yang lebih intens. Hal ini karena penduduk desa memiliki tujuan ekonomi, budaya dan sosial dari kehidupan yang sama. Kita kalau garam habis kita masih bisa pergi minta di tetangga. Yang terakhir, mobilitas masyarakat desa juga cenderung rendah. Mobilitas itu maksudnya pergerakan atau interaksi atau perpindahan masyarakat. Ya palingan dari rumah terus ke kebun, dari rumah ke laut, sekali-sekali baru ke kota untuk sekedar liburan atau rekreasi bersama keluarga atau interaksi kegiatan lainnya. Tapi selebihnya interaksi atau mobilitas masyarakat desa itu hanya ada di desa. Lalu sekarang kita lihat masuk ke poin yang berkaitan dengan tata kelola desa. Tadi kita sudah lihat pengertian desa, pengertian pemerintahan desa. Lalu kita masuk ke pengertian tata kelola desa. Tata kelola desa adalah pemerintah desa merupakan satu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka mengatur pola hubungan 3 pilar. 3 pilar itu pemerintah desa, dunia usaha dan juga masyarakat. Jadi ada 3 pilar pemerintah di atas, ada masyarakat dengan dunia usaha di kiri kanannya. Jadi dalam tata kelola sebuah desa, pilar ini kemudian bagaimana menentukan pembangunan yang ada di desa, bagaimana pemerintah desa kemudian bisa menggerakkan masyarakat atau mengatur masyarakatnya tanpa mengabaikan dunia usaha untuk bisa mendukung pertumbuhan di sebuah desa. Jadi tata kelola desa ini juga berkaitan dengan bagaimana fungsi-fungsi manajemen dalam sebuah desa. Teman-teman kalau belajar tentang manajemen di pemerintahan atau manajemen dalam bidang-bidang lainnya, kita kenal dengan beberapa fungsi-fungsi manajemen, baik dalam planning atau perencanaan, implementing atau implementasi, lalu controlling atau kontrol, dan yang terakhir evaluasi atau evaluating. Itu juga terjadi di desa, bagaimana pemerintah desa dalam perencanaan awal, di rancangan awal tahun berjalan, mereka akan buat perencanaan, lalu bagaimana dilaksanakan, terus programnya dikontrol sampai kepada evaluasinya seperti apa. Maka dari tata kelola ini memiliki beberapa karakteristik dalam pengelolaan atau pelaksanaan tata kelola desa. Ada kurang lebih 9, dari partisipatif demokratif, lalu transparansi, akuntabilitas, efisiensi, daya tanggap, berorientasi pada kepentingan masyarakat, keadilan, dan visioner. Nah, dari poin yang sudah digambarkan tersebut, barangkali ada yang mau bertanya. Siap. Hengki, silakan. Jadi, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya di poin karakteristik visioner. Di desa saya sepertinya pembangunan begitu-begitu saja, dan prinsip ini sepertinya tidak kelihatan. Nah, pertanyaan saya, Pak, bagaimana kegagalan pemerintah desa dalam menerapkan prinsip visioner atau strategis visioner dapat menyebabkan pembangunan di desa tersebut
terkesan mandek atau tidak kelihatan? Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaan bagus. Jadi Anda secara tidak langsung melihat bahwa di desa Anda itu pembangunannya begitu-begitu saja. Yep. Tidak ada prinsip visioner dalam tata kelola pemerintahan desa yang Anda alami sekarang ya. Baik. Kalau misalnya Anda melihat bahwa pemerintah desa Anda hari ini tidak visioner, ada beberapa kemungkinan, Hengki. Yang pertama, orientasi pembangunan yang dilakukan di desa itu hanya jangka pendek. Dalam artian hanya memenuhi program-program yang berupa program-program jangka pendek, misalnya perbaikan jalan, lalu perbaikan fasilitas-fasilitas umum. Tetapi kalau misalnya kita mau melihat sejauh mana visioner seorang pemerintah desa, maka perlu dibedah mulai dari rencana pembangunan, baik jangka panjang maupun jangka menengahnya, RPJMD, nanti diturunkan dalam RKPDes. Di situ kita akan tergambarkan bahwa pemerintah desa sudah memiliki visi ke depan atau tidak, visioner atau tidak. Kalau misalnya dia tidak visioner, maka perlu ada di rencana awal atau dievaluasi, nanti perlu diperbaiki di RPJMDes-nya. Hingga arah pembangunannya jangan sampai hanya untuk memenuhi permintaan dari atas, supradesa, untuk memenuhi target-target pemerintah, terus mengabaikan apa yang menjadi keunggulan atau potensi yang ada di desa. Misalnya di desa ada banyak sumber penghasilan yang mungkin kita jadikan sebagai potensi. Contoh, mata air berlimpah di desa Anda, atau Anda memiliki potensi komoditi yang bagus. Tetapi pemerintah desa hanya lebih mengutamakan program-program atau proyek dari atas. Kalau lebih visioner, maka misal tadi air tadi, mata air yang bagus kalau dikelola dengan baik bisa dijadikan sebagai air minum kemasan asli desa Anda. Hingga acara-acara di desa tanpa lagi ambil dari luar, desa bisa hasilkan sendiri. Atau misalnya air tadi yang selama ini cuma dialirkan begitu saja, bisa dijadikan sebagai kolam renang yang kemudian bisa nambah daya tarik orang. Kolam renang bukan kolam renang biasa. Teman-teman kalau berkaca ke desa di salah satu kabupaten di Klaten, desa Ponggok, itu pelesnya cerdas nih. Dia sulap air yang mengalir biasa ditampung dalam kolam, lalu dia masukkan alat-alat untuk dijadikan sebagai swafoto dalam air. Jadi orang mau prawedding, foto dalam air, foto di atas motor, foto di atas sepeda, foto sambil nonton TV di dalam air. Nah itu bentuk bagaimana seorang pemerintah desa, seorang kepala desa visioner. Dia melihat potensi yang ada di desanya lalu dikembangkan dengan baik. Jadi persoalan hari ini entah karena pemerintah desa terlalu ditekan dengan program dari atas, akhirnya daya kritisnya mungkin sudahlah kita menyelesaikan program-program atas dulu. Tetapi kalau mau lebih visioner maka perlu dipertimbangkan dari regulasinya sampai kepada mengembangkan potensi-potensi yang ada. Tadi yang komoditi misalnya hari ini cuma tengkulak datang lalu timbang, ya kita kembangkan di BUMDes. BUMDes tak ada hasil pemerintah desa, masyarakat desa punya. Lalu kalau misalnya ada KDMP yang sekarang lagi bergerak ini, bisa dipasarkan di KDMP atau ditata di sana lalu dijual belikan di sana. Bisa dipahami Hengki? Dalam tata kelola pemerintahan desa. Yang pertama pemerintah desa, ada kepala desa, ada sekretaris desa, ada KAUR. Apa itu KAUR? Kepala urusan, lalu ada kasih. Apa itu kasih? Kepala seksi dan kadus, kepala dusun. Lalu ada lembaga desa, itu BPD. Apa itu BPD? Badan Permusyawaratan Desa, dan BKAD, Badan Kerjasama Antar Desa. Lalu yang berikut ada lembaga kemasyarakatan desa, ada LPMD, ada PKK, ada Karang Taruna, ada RW, ada RT, dan yang terakhir adalah kelompok masyarakat yang terhimpun dalam kelompok gapoktan, kelompok pengrajin, kelompok sadar wisata, dan kelompok-kelompok lainnya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman penjelasan kita hari ini berkaitan dengan dasar pemahaman tentang konsep pemerintahan desa dan aktor tata kelola pemerintahan desa. Saya pikir perjumpaan kita hari ini sampai di sini. Barangkali masih ada yang mau bertanya? Pas? Dengan demikian maka perjumpaan kita hari ini telah selesai. Terima kasih banyak Anda sudah hadir hari ini. Dengan demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah pemerintahan desa yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah tersebut di program studi S1 Ilmu Pemerintahan
pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dan panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula, rekan-rekan sejawat dan juga kepada seluruh mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas banyak kekurangan dalam proses ini, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua.